pokoknya saya bilang pokoknya jangan capek-capek lah ya, fokus. Pasti itu kalau udah menjelang perkawinan pasti akan banyak gesekan-gesekan. Jadi kalian harus kuat-kuat gitu. Ya karena kan ya Aurel udah 10 tahun nggak tinggal dengan kami, dengan saya pada khususnya. Jadi ya insya Allah kan nanti sama calon suaminya ya harus melakukan kebahagiaan bersama dengan calon suami. Jadi saya titip istri saya gitu aja. Betul, kita senang, pokoknya kita pikirin yang happy aja, kita pikirin kebahagiaan untuk mereka. Udah insya Allah semua mereka bisa menuju kelancaran sampai hari H nanti. Saya nggak tahu masa dipikirin itu, pokoknya nanti semuanya berjalan baik itu aja. Ya kalau baju udah disampaikan ke saya ya, pokoknya persiapan lah semuanya, tapi nggak usah yang terlalu bikin jadi bagaimana semuanya, karena saya juga sibuk urus anak-anak di rumah, urus domestik, urus kerja. Kita juga ada menjadi bagian panja RUU pengawasan obat dan makanan, ada tugas dari fraksi juga, dari partai. Jadi ya saling ini yang melalui media kan juga muncul di Explore. Cantik sih ya, terus saya juga senang udah dikenalin sama mamanya. Ya namanya anak-anak ya, pasti masih suka-suka, masih saling mendalami, ya cocok alhamdulillah. Kita doain aja lah ya yang baik untuk anak. Cerita sih ya, namanya juga suasananya lagi nggak santai, lagi ada acara gitu. Jadi dengan gestur aja dia udah bisa menangkap. Saya bilang sering jadi model gratisannya Azriel ya, coba terus ketawa-tawa aja. Yang penting saya udah titip-titip lah yang baik-baik sama Azriel. Saling kalau namanya suka sama suka itu kan harus saling memberi, saling menerima ya. Kalau anak-anak muda kan memberi ilmu, cocok satu sama lain dilanjutkan. Kalau nggak cocok ya jangan dipaksa. Pernikahan mereka bisa langgeng, amin, bahagia terus dunia dan akhirat, amin, dan semoga selalu saling menyayangi sampai akhir hayat, amin, dan semoga segera dapat momongan, amin ya Allah, amin. Cuma memang kemarin nggak bisa datang ya, karena memang kita ada kesibukan, kita lagi juga. keadaan syuting juga kayak gini kan. Iya, saya sih nggak ada masalah dengan siapapun ya gitu. Targetin sebenarnya. Ketika kita ngerasa saya yakin udah yakin, udah matang, udah bisa untuk jadi seorang kepala rumah tangga yang baik, ya saya pasti segerain. Cuma kan sekarang posisi kita untuk fans yang terlalu buru-buruin itu kan klise sih sebenarnya, karena kita baru kenal posisinya. Orang juga pingin berharap karena nikah itu ibadah kan, harus disegerain. Cuma kan kita juga kenal belum 3 bulan gitu. Masnya juga gimana, tipikal yang itu gak sih, maksudnya harus pemantapan dulu kan, deket, kita kenal satu sama lain. Karena kan kita berharap nikah itu sekali seumur hidup, dan emang harus benar-benar mematangkan secara pemikiran, secara akhlak. Dan ya walaupun nanti kita bisa sama-sama belajar sih, cuma kalau saya pribadi masih tergolong cepat untuk memikirkan untuk nikah. Cuma niat sih pasti ada untuk ke arah sana. Kemarin pertemuan ini sebenarnya tidak begitu banyak membahas secara materi, cuma dia minta waktu lagi seminggu dikarenakan ada beberapa sertifikat yang belum ketemu. Kemarin ada seseorang yang datang kepada kita, tapi dia memperlihatkan diminta oleh saudara Teddy lihat WhatsApp-nya dan juga telah dapat izin dari lawyernya gitu. Oh, berarti bisa dibilang memang dari pihak Teddy dan lawyernya itu tidak datang ya Bang ya kemarin ya? Ya betul, padahal ya ada datang. Katanya sih hari Senin. Okay. Ya dia akan menyerahkan semua aset-aset dari Rizky Febian dan juga aset yang tadi, kepunyaan almarhumah yang tadi serahkan kepada Putri. Ada bukti dan juga terus bahkan ada saksi mata ketika amanah almarhumah yang akhirnya itu memperkuat kita, dan bahkan sudah diiyahkan oleh Pak Teddy saat bertemu gitu. Jadi ketika ngobrol itu saya bawa saksi mata yang memang sempat ngobrol sama almarhumah tentang masalah ahli waris, dan ternyata Pak Teddy mengiyahkan. Silakan, saya nggak bakal membawa hak yang tidak seharusnya saya miliki kok, dalam artian ya
untuk apa kan gitu. Jadi saya bilang ya silakan sok ambil aja, kalau memang ada bagian silakan ambil, akan tetapi harus diingat karena kan ada aset-aset Mama juga yang atas nama Iki, ada aset-aset yang masih di pihak Pak Teddy. Ya saya juga akhirnya saya bikin perjanjian dan pernyataan bahwa saya bakal kasih haknya, ya asalkan balikin dulu, maksudnya aset-aset yang sudah saya bikin, yang sudah dia buat gitu, maksudnya kayak ada aset yang udah dijual, terus juga ada aset yang udah dijadikan apa, ada barang apa atau gimana. Nah, saya minta dibalikin dulu karena itu kan bukan haknya mereka. Daripada dia minta waktu minggu depan, ya sesuai dengan surat kita 14 hari yang jatuh tempo pada tanggal 1 Maret, tidak untuk kemungkinan kita ini besok atau lusa melakukan langkah hukum. Kalau kita udah mengambil langkah hukum, kita nggak main-main. Yang penting mah saya mah hak waris anak udah seneng gitu. Kalau saya mah sih dari dulu nggak minta ke orang-orang, itu prinsip saya. Intinya saya pengen kelarin ini semua, asalkan kelarin dulu hak yang saya minta. Setelah itu please tolong jangan ganggu kehidupan saya ketika udah punya hak semuanya. Oke, siap. Bentar ya. Thank you ya. Selamat siang. Hari ini kita baru saja buat laporan polisi terkait kasus dugaan tindakan pidana pencemaran nama baik terhadap klien saya yang dilakukan oleh saudari L. 3 pasal di sini. Kita ambil pasal 27 ayat 3 Junto 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang ITE Junto pasal 310 KUHP, Junto pasal 311 KUHP terkait fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan di media elektronik. Mengatakan hal-hal yang tidak benar di media elektronik yang menyangkut dengan nama klien saya. Ada beberapa ucapan yang diungkapkan di media sosial seperti klien saya membuang baju-baju dari terlapor keluar rumah. Sementara itu tidak benar, ada surat kesepakatan yang dibuat sesuai dengan keinginan terlapor, di antara terlapor dengan klien saya. Mereka sepakat bahwasanya terlapor akan keluar dari rumah itu, karena sudah tidak ada lagi kecocokan. Jadi tidak ada diusir atau dibuang baju itu keluar dari rumah, itu tidak benar. Jadi kita datang sini ingin meluruskan sesuai dengan keinginan klien kita. Saya merasa sangat terganggu privasinya, kehidupan pribadinya, nama baiknya terutama di kalangan. Beliau kemana aja pergi selalu ditanyain dengan orang-orang mengenai hal-hal yang terjadi ini semua. Jadi sebagai seorang public figure, beliau berhak untuk meluruskan dan menerangkan apa yang terjadi sebenarnya. Sekarang sudah lebih ke ranah kepolisian ya. Jadi kita juga mengambil jalur hukum juga gitu loh, karena kalau mediasi itu sudah lewat lah gitu loh. Sekarang jadi kita lebih jelas lah arahnya. Ya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan, karena emang ini harus dijalankan semata-mata untuk mengklirkan opini-opini publik yang selama ini beredar. Jadi karena kan berdampak pada pekerjaan-pekerjaan. Oh enggak, kan saya belum dapat nih panggilan atau apapun. Tapi sebagai warga negara baik, ketika saya dipanggil ya pasti saya akan datang, memberikan penjelasan dengan sebenar-benarnya, yang pasti memberikan bukti kenapa saat itu adanya percecokan di dalam rumah. Ruwet mas, pokoknya saat itu. Aku nggak ada kesiapan apa-apa, atau aku kayak harus telepon lawyer aku, harus memberitahu bokap aku nggak ada sampai ke sana sih. Emang sampai detik ini aku masih santai-santai aja, enggak. Bukan nantangin ya mas, maksudnya bukan nantangin, intinya iya, saya menjalani proses. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi.
Ditekan ya tombol lonceng merahnya.